siang semuanya. Welcome to Fitting the Silent Podcast episode 1 dengan saya Putri Gayatri yang akan menemani jalannya podcast siang hari ini. Nah, kita punya topik yang sangat menarik siang hari ini, yakni memecahkan stigma, melawan kekerasan seksual dengan keberanian. Nah, ini adalah topik yang penting ya, facing the silent, karena silent often hides violence. Nah, kali ini kita cukup beruntung karena siang hari ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama ada Ibu Dr. Anda Sakarita Kori Hamilisdawati. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ini saya manggilnya Bu siapa nih? Sakarita Burita? Burita saja. Burita. Oke, Burita ini dari Dharma Wanita Persatuan Universitas Brawijaya. Kemudian ada Pak Bayu Adi Kusuma, SPMDA. Beliau adalah Ketua ULTKSP Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tahu waktunya sangat terbatas, sibuk sekali tapi menyempatkan hadir siang hari ini. Terima kasih banyak. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh Bapak Ibu tentang kekerasan seksual ini ya, mungkin teman-teman yang mendengarkan nih belum semuanya tahu apa sih DWP atau Dharma Wanita Persatuan itu, lalu apa ULTKSP dan apa perannya untuk mencegah kekerasan seksual ini. Mungkin dari Bu Rita bisa diperkenalkan. Iya, terima kasih adik-adik semuanya. Dharma Wanita adalah sebuah organisasi yang beranggotakan istri-istri ASN. Nah, di Dharma Wanita ini mempunyai tujuan yaitu menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, di mana untuk memunculkan kepedulian terhadap sosial. Nah, di Dharma Wanita yang disingkat dengan DWP itu ada beberapa program kerja, di antaranya kesetaraan gender, keadilan gender, kemudian kepedulian atau untuk menangani kasus yang sifatnya pornografi dan porno aksi, narkoba, kesehatan jasmani rohani, juga kesehatan tentang reproduksi. Nah, di DWP ini, DWP Fakultas Pertanian ini dipimpin oleh Ibu Fiska Mangku Purnomo, di mana beliau istri dari Dekan Fakultas Pertanian UB. Nah, di Fakultas Pertanian ini kami juga ada wadah, di mana wadah itu bernama Sahabat Kampus. Nah, di Sahabat Kampus ini kami memposisikan sebagai ibu kedua dari adik-adik mahasiswa yang mengalami suatu masalah. Itu. Kemudian koordinator dari Sahabat Kampus ini Ibu Ike Erekso, di mana beliau istri dari salah satu dosen di Fakultas Pertanian. Kebetulan hari ini beliaunya berhalangan untuk hadir. Nah, dari sini Dharma Wanita Persatuan Fakultas Pertanian yang dengan Sahabat Kampusnya, kami berharap bisa menjadi ibu kedua untuk adik-adik mahasiswa dan mahasiswi. Apabila apapun masalahnya, datanglah ke kami. Wah, gitu. Terima kasih Berita menarik sekali ya ini. Jadi teman-teman mahasiswa nih yang punya unek-unek misalnya yang belum bisa diceritakan. Nah, ini ada Sahabat Kampus ternyata teman-teman yang bisa berperan sebagai ibu kedua, mendengarkan keluh kesah, mungkin memberi solusi. Tapi nanti kita bahas lebih jauh ya Bu, bagaimana mengakses itu semua. Saya ingin ke Pak Bayu. Pak Bayu ini sebagai Ketua ULTKSP. ULTKSP ini apa sih Pak? Oke, baik. Jadi ULTKSP ini adalah unit layanan terpadu untuk pencegahan kekerasan seksual dan perundungan. Jadi memang unit ini ada di setiap fakultas di Universitas Brawijaya. Kami, kalau saya sendiri memang masih baru, jadi baru SK-nya itu baru di bulan Mei atau Februari, saya lupa ya, di tahun 2024 ini. Dan
peran dari ULT KSP ini memang untuk kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan seksual dan perundungan. Sehingga apapun yang dialami oleh mahasiswa, dosen, karyawan, semua bisa melaporkan ke ULT KSP. Jadi ULT KSP ini tidak hanya untuk mahasiswa. Jadi ini untuk semuanya, semua elemen yang ada di kampus. Ketika elemen dosen misalnya mengalami perundungan atau mengalami kekerasan seksual, bisa melaporkan ke ULT KSP. Jadi apapun yang dilakukan, apapun misalnya dosen atau mahasiswa atau karyawan menjadi korban kekerasan seksual, maka bisa melaporkan itu ke ULT KSP. Nah, untuk selain itu juga ada kegiatan-kegiatan penanganan terkait dengan konseling yang dilakukan kepada mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan konseling. Tentu saja bukan kami yang akan memberikan konseling gitu ya, tetapi kami akan merujuk ke unit di atas kami, ada namanya PPKS, Pusat Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan. Di situ ada teman-teman psikolog yang psikolognya UB. Kami menyebutnya itu sebagai psikolognya UB karena mereka akan mendampingi mahasiswa, mendampingi karyawan, mendampingi dosen. Siapapun yang membutuhkan pendampingan. Sehingga ULT KSP ini menjadi jembatan bagi siapapun yang mungkin menjadi korban tindak kekerasan seksual maupun perundungan. Untuk bisa melaporkan. Terima kasih Pak Bayu. Iya, jadi itu ya, sudah ada wadahnya sebetulnya, terutama di Fakultas Pertanian ini sudah ada wadahnya, di mana tidak hanya mahasiswa ternyata, tapi seluruh elemen yang ada di kampus ini jika mengalami perundungan atau mengalami kekerasan seksual itu bisa melaporkan ke ULT KSP. Wah, ada psikolognya juga yang profesional ya Pak ya. Ada psikolognya. Oke, nah mungkin ini memang menjadi masalah isu yang tidak baru lagi ya Pak ya, kekerasan seksual terutama. Kalau kita lihat di berita itu perundungan sampai ada yang bunuh diri dan macam-macam. Jadi memang ini isu yang sangat urgent untuk kita diskusikan hari ini. Dan sebetulnya sebelum podcast ini kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan Bapak Ibu dari teman-teman mahasiswa. Jadi mereka ingin bertanya tentang kekerasan seksual, bagaimana harus melawannya dengan berani, kemudian kemana harus melapor. Nah, ini kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Kita ingin mendengar respon dari perwakilan sahabat kampus dan ULT KSP. Yang pertama dari salah satu mahasiswa kita itu bertanya, apa sih yang menjadi tantangan utama dalam memecahkan stigma seputar kekerasan seksual? Siapa dulu nih yang mau menjelaskan tantangan itu? Oke, Pak Bayu silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi kekerasan seksual ini menjadi salah satu hal yang perlu kita cegah ya. Apapun yang terjadi pada mahasiswa, karyawan maupun dosen, ketika menjadi korban tindakan tersebut, maka beranikan diri untuk melapor, beranikan diri untuk speak up ke tempat yang memang dituju, bukan diviralkan, bukan disampaikan ke publik begitu ya. Sehingga ketika misalnya saya dibully misalnya, maka saya bisa melaporkan itu ke ULT KSP. Karena apa? Ya, siapa yang akan membantu atau mendampingi? Kalau terutama tindak kekerasan seksual. Karena memang tindak kekerasan seksual ini kan bukan hanya kekerasan seksual misalnya sampai ada penetrasi dan lain sebagainya, dalam tanda kutip perkosaan misalnya, tetapi misalnya Anda merasa tidak nyaman ketika berada di kelas atau berada di kampus, yang Anda ini merasa ketidaknyamanan ini adalah Anda merasa sebagai korban begitu ya. Misalnya ada saat Anda lewat misalnya disuitin sweet gitu kan. Nah, itu kan salah satu bentuk tindak kekerasan seksual yang Anda alami. Atau misalnya teman Anda, karena di interaksi di kampus kan macam-macam ya. Mahasiswa berinteraksi dengan temannya, mahasiswa berinteraksi dengan karyawan, dengan dosen dan lain sebagainya. Maka ya untuk memecah itu
silahkan Anda bisa melaporkan pelakunya. Sehingga apa? Bisa direcord misalnya kejadiannya jam berapa, di mana, kemudian bentuk kekerasan seksualnya seperti apa, apakah verbal, apakah fisik, apakah bentuk kekerasan seksual yang lainnya, atau bentuk perundungannya seperti apa, sehingga kami bisa melakukan tindakan. Kalau tidak ada pelaporan, ya bagaimana kami melakukan tindakan seperti itu. Ya, ini menarik ya. Ternyata kekerasan seksual itu bisa berupa verbal ya Pak ya. Yep. Kalau misalnya teman-teman di catcalling gitu ya katanya, ternyata itu membuat tidak nyaman. Nah, ternyata itu sudah termasuk salah satu bentuk kekerasan seksual yang bisa dilaporkan. Dan ini menarik sekali tadi Pak Bayu menyampaikan daripada diviralkan. Kadang-kadang kalau diviralkan ini masalah bisa tambah banyak ya. Tapi kalau dilaporkan ke yang tepat, nah ini bisa ada solusinya. Nah, kalau dari Bu Rika, ya saya ingin mendengar bagaimana tantangan menurut Ibu yang paling ini apa yang paling sulit? Tantangan yang paling berat sama dengan yang disampaikan Pak Bayu, ketidakberanian untuk terbuka, ketidakberanian untuk berbicara, dan khawatir, dan biasanya para korban itu bukan korban, malah bukan korban yang harus kita lindungi, malah dijadikan tersangka. Jadi, nah kebetulan juga di sini inilah tempat yang adik-adik bisa sampaikan di Sahabat Kampus, bisa disampaikan ke Dharma Wanita. Kami siap untuk melindungi adik-adik sampai selesai bersama Pak Bayu. Ini ya, ada DWP dan juga ULTKSP siap mendampingi sampai selesai. Nah, jadi kalian tidak akan ditinggalkan di tengah jalan. Nah, ini menarik nih. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang kedua dari teman-teman. Pertanyaannya itu begini. Apa sih peran dukungan komunitas dan lingkungan sekitar dalam menghadapi kekerasan seksual? Mungkin tadi Bu Rita sedikit membahas ya, kalau jadi korban malah bisa jadi tersangka. Nah, itu bagaimana, Bu? Okay. Peran dari komunitas dan lingkungan itu sangat-sangat mendukung korban untuk berani terbuka. Ada jaminan bahwa kerahasiaannya terjamin. Saya aman dan nyaman berada di tempat yang tepat. Salah satunya DWP Sahabat Kampus bersama Pak Bayu juga. Ya. Kalau dari Pak Bayu? Oke, kalau dari ULTKSP, kami di ULTKSP itu ada beberapa personel begitu ya. Saya sebagai ketuanya, kemudian ada Departemen Pencegahan Kekerasan Seksual dan Departemen Pencegahan dan Penindakan untuk Kekerasan Seksual. Ada yang kedua Departemen untuk terkait dengan pencegahan dan penanggulangan perundungan. Yang ketiga Departemen terkait dengan edukasi, digitalisasi. Dan kebetulan sebenarnya Bu Putri kan juga di ULTKSP begitu ya. Jadi Bu Putri ini memang sebagai ketua departemen atau divisi di digitalisasi dan edukasi. Kemudian yang ketiga adalah departemen terkait dengan pelaporan dan pencegahan serta penindakan. Sehingga di ULTKSP kami juga menjalin kerjasama, dan personil di ULTKSP bukan hanya dosen, tetapi juga ada karyawan atau tenaga kependidikan, juga ada mahasiswa. Sehingga mana yang lebih nyaman bagi kita untuk melapor. Kalau nyaman melapor melalui ULTKSP, melalui mahasiswa, maka di Departemen Pelaporan Pencegahan itu ada teman-teman mahasiswa yang berada di Kementerian P3. Di Kementerian P3 di BEM-nya Fakultas Pertanian itu ada yang menangani pelaporan ini. Kemudian di Departemen Pencegahan dan Penanggulangan serta Pelaporan ada juga teman-teman dari Tendik. Sehingga teman-teman dari karyawan Tendik ini bisa langsung melapor ke rekannya sendiri, kepada temannya sendiri. Dan sama yang disampaikan oleh Bu Rika ini, kami menjaga betul kerahasiaan. Karena itu adalah privasi, karena itu adalah sesuatu hal yang harus kami lindungi, maka korban itu betul-betul kami lindungi. Jika membutuhkan pendampingan, maka kami akan mendampingi. Kemarin, beberapa hari yang lalu, teman-teman dari BEM yang di Kementerian P3,
pemberdayaan perempuan progresif di BEM itu juga mengikuti kegiatan TOT, Training of Trainer, terkait dengan pencegahan kekerasan seksual dan perundungan. Sehingga mereka punya basic sedikit terkait dengan itu, dan mungkin nanti ke depan kami di LTKSP juga akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas adik-adik mahasiswa yang ada di Kementerian P3. Gitu kurang lebih. Ya, terima kasih Pak Bayu, Bu Rita. Ya, jadi itu teman-teman, peran komunitas itu penting banget ya, dan kalian tidak perlu khawatir selain ada ibu kedua. Nah, kalau di ULTKSP ini banyak nih yang bisa disasar. Ada, kalau kalian misalnya, biasanya perempuan nih Pak Bayu, malu kalau langsung cerita ke Pak Bayu gitu kan, karena laki-laki. Nah, ada yang mahasiswa sesama mahasiswa juga. Betul. Jadi bisa cerita ke yang menurut kalian paling nyaman lah ya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya, ini pertanyaan yang ketiga ada dari salah satu mahasiswa kita juga. Apa sih langkah konkret untuk mempromosikan dialog terbuka tentang kekerasan seksual? Nah, ini yang bisa kita lakukan apa Bapak Ibu agar orang-orang ini mau speak up gitu? Mungkin tentang ya kekerasan seksual yang dialami. Oke. Oke. Jadi terkait dengan hal yang ditanyakan oleh adik ini bahwa kami di ULTKSP, terutama di Departemen untuk Edukasi dan Digitalisasi dan juga Pencegahan itu, kami memang memberikan edukasi kepada mahasiswa. Karena ini kan di ULTKSP ini kan masih baru ya, sehingga kami mempunyai program untuk mengedukasi mahasiswa. Tindakan-tindakan apa yang masuk kategori kekerasan seksual, perundungan. Sehingga sama-sama tahu bahwa yang dilakukan oleh orang lain kepada saya itu masuk kategori kekerasan seksual atau masuk kategori perundungan. Sehingga mereka paham. Itu yang pertama. Yang kedua, yang biasanya misalnya guyon dengan teman-temannya, itu juga jadi tahu bahwa guyonan itu masuk kategori kekerasan seksual. Guyonan itu masuk kategori perundungan. Seandainya guyonan dengan teman, kemudian temannya melaporkan, maka itu juga sudah masuk kategori perundungan misalnya. Sehingga kami melakukan pencegahan itu berupa edukasi. Nah, saat ini kalau yang tahun kemarin kami ada beberapa poster begitu ya, beberapa poster yang sudah ditempel di masing-masing departemen terkait dengan pencegahan kekerasan seksual dan perundungan. Nah, tahun ini kami sudah mendesain poster dan akan kami tampilkan di poster tersebut link yang bisa diakses ketika adik-adik atau siapapun yang di Fakultas Pertanian merasa menjadi korban. Bahkan kalau ada yang di luar Fakultas Pertanian misalnya menjadi korban dan menurut korban pelakunya adalah Sivitas Akademika dari Fakultas Pertanian, maka Anda juga bisa melaporkan di situ. Sehingga tidak hanya dari Fakultas Pertanian, tapi dari luar Fakultas Pertanian pun bisa melaporkan di situ. Ya, kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Pak Bayu. Nah, ini dari ULTKSP sudah memberikan edukasi ya, upayanya dari edukasi. Kalau dari ibu-ibu DWP seperti apa berita? Sama dengan Pak Bayu, tetap kita memberikan edukasi, ada semacam podcast seperti ini. Dan sekali lagi, kita adalah ibu kedua dari adik-adik. Jadi, kalau adik-adik merasa, kok di Pak Bayu ya, Pak Bayu itu kan cowok, laki, saya mau sesama perempuan, monggo. Kami juga ada Ibu Ines, yang kebetulan tendik di bagian kepegawaian di lantai 2 di GS, bisa sewaktu-waktu apabila kejadiannya itu di di hari kerja dan jam kerja, monggo silakan menghubungi Bu Ines. Nanti Bu Ines akan menindaklanjuti ke Pak Bayu dan teman-teman semuanya. Ya, itu. Jadi jangan takut lagi bersuara teman-teman. Kalau kalian merasa tidak nyaman, bisa dikonsultasikan. Jangan takut dianggap lebay gitu ya. Kayak misalnya, begitu aja dilaporkan. Nah, sekarang kan jadi tahu apa batasannya. Bercanda itu ada rambu-rambunya. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang kekerasan seksual, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan yang menarik nih. Sebetulnya apa sih dampak jangka panjang yang mungkin bisa dialami oleh korban ini ya jangka panjang atau jangka pendeknya, ini dampaknya seperti apa kalau tidak ditangani?
Trauma yang sangat besar sekali, di mana itu berakibat pada kesehatan reproduksi orangnya, korbannya, kemudian hilangnya kesempatan untuk meraih pendidikan tinggi dengan rasa aman dan nyaman. Itu yang tidak bisa optimal dia untuk melanjutkan ke pendidikan tingginya. Ya, itu yang perlu kita rangkul jadi secara person kita untuk mendekati korbannya. Itu karena banyak ya dampaknya, bisa panjang, Iya. ada trauma tadi. Nah, tapi kalau kita ini Bapak Ibu sebagai orang awam ya, apa sih yang bisa kita lakukan kalau misalnya ada teman kita atau orang di sekitar kita yang menjadi korban, itu apa yang bisa kita lakukan agar mereka itu merasa aman dan merasa didengar? Oke. Ya, kalau terkait dengan misalnya nih adik-adik atau bapak dan ibu menemui atau ada tindakan kekerasan seksual atau perundungan misalnya, maka kalau kita punya keberanian untuk mencegah itu langsung, maka kita harus mencegah itu. Kalau misalnya tidak bisa, maka bisa mengalihkan begitu ya. Jadi mengalihkan perhatian pelaku begitu ya pada saat kejadian itu. Kemudian yang berikutnya misalnya kami mendapatkan laporan begitu ya maka kami bisa melakukan pendampingan kepada korban, memastikan korban aman ketika melaporkan misalnya, itu juga aman, dan kami memastikan bahwa dilaporkan ya. Ketika dilaporkan, maka kami bisa melakukan pencegahan kegiatan yang berulang. Kalau tidak dilaporkan, maka ya kami tidak bisa melakukan penindakan. Kalau ada penindakan, maka kita bisa melakukan pencegahan supaya tidak ada korban-korban berikutnya. Kuncinya dilaporkan, teman-teman. Ya, harus dilaporkan. Betul. Nah, ini menarik ini. Mungkin ini pertanyaan kita yang terakhir ya, karena Bapak Ibu mungkin sibuk. Nah, pertanyaan yang terakhir. Teman-teman ini sekarang udah tahu nih, ada wadah untuk melaporkan. Tapi mungkin kita juga ingin tahu nih Bapak Ibu, bagaimana sih kebijakan universitas sendiri? Hukuman apa sih, sanksi apa sih yang akan diperoleh oleh pelaku kekerasan seksual itu kalau di Universitas Brawijaya? Monggo silakan. Kalau dari sahabat kampus itu di luar dari ranah kami hanya sebagai pendamping ibu kedua. Mungkin Pak Bayu bisa menjelaskan. Siap. Pak Bayu, bagaimana Pak? Ya, kalau di kebijakan kampus itu adik-adik mahasiswa, dosen karyawan itu ada yang namanya kode etik. Saya misalnya sebagai dosen itu ada kode etik dosen. Di mahasiswa juga ada namanya kode etik mahasiswa. Kalau tidak salah nih, saya nggak hafal betul ya. Itu di peraturan rektor atau keputusan Pertor nomor 69 tahun 2020 mungkin ya. Itu mengatur tentang kode etik mahasiswa. Bagaimana mahasiswa berinteraksi dengan dosen, berinteraksi dengan temannya, dengan karyawan dan lain sebagainya. Seandainya nih ada pelaku kekerasan seksual, maka ada di Pertor tersebut, di Pertor nomor 69 tahun 2020, itu ada sanksi di situ. Ketika terbukti dan setelah melalui sidang etik, itu yang pertama, yang paling ringan adalah teguran secara tertulis. Teguran secara lisan. Yang paling ringan ya, Yang Pak? paling ringan. Yang kedua adalah teguran secara tertulis. Yang ketiga, kalau sudah mulai agak berat, maka ada beberapa sanksi yang diberikan. Salah satunya misalnya masa studinya. Sehingga kalau misalnya harus lulus semester depan misalnya, itu bisa tidak diluluskan terlebih dahulu. Dan ada beberapa peraturan rektor yang mendukung ini. Nah, sanksi yang paling berat, kalau bahasanya kita itu, bahasanya adik-adik itu dikeluarkan dari KK. Jadi dicoret dari status kemahasiswaan, sehingga langsung di DO. Itu sanksi yang paling berat. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama. Kenapa? Karena kita paham betul bahwa di Brawijaya ini, khususnya di Fakultas Pertanian, setiap tahun itu ada sekitar 1.100 sekian mahasiswa yang masuk. Seandainya ada pelaku
yang berada di sekitar kita dan itu tidak kita tindak, maka banyak nih calon-calon korban ini. Sehingga kalau memang itu berulang, tindakan yang berulang, dan kami mendapatkan laporan, dan kalau memang harus dikeluarkan, ya akan kami keluar. Pak Dekan sangat-sangat concern dengan hal ini. Kapan hari saya berdiskusi dengan Pak Dekan, ketika kami mendapatkan laporan misalnya, maka langsung kita mencari bukti. Kalau korban bisa dihubungi, kita akan menghubungi korban. Ada berita acara dan lain sebagainya untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menggali bukti dan lain sebagainya, pengumpulan bukti, dan kemudian nanti akan dilakukan sidang etik. Baik sidang etik itu kalau pelakunya mahasiswa, ya nanti sidang etik terhadap mahasiswa tersebut. Kalau karyawan, terhadap karyawan. Kalau dosen, terhadap dosen. Sehingga khusus untuk yang mahasiswa, itu memang sanksi yang paling berat adalah dikeluarkan dari status mahasiswa. Kalau untuk dosen, saya harus membaca dulu ini kayaknya. Kalau memang itu berat dan berulang, pasti akan ada teguran lisan, teguran tertulis, dan kemudian ada sanksi-sanksi. Misalnya, sanksi yang cukup berat, misalnya penundaan kenaikan pangkat. Kalau memang dirasa sangat berat dan akan berulang misalnya, ya bisa jadi diproses, rektor akan melaporkan itu ke kementerian. Karena kalau ASN yang bisa memecatkan menteri. Kalau kontrak dengan universitas yang bisa memecat rektor. Oke. Tapi yang jelas pasti akan ditindak ya Pak? Pasti akan ditindak, pasti ada sanksinya. Ya, jadi pasti. Tidak akan kalian lapor kemudian dibiarkan, nggak mungkin. Pasti ada follow up-nya, gitu ya. Oke, ini sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan lain, Taufik. Sepertinya waktu kita tidak banyak. Mungkin nanti kita bisa sambung kalau Bapak Ibu ada waktu lagi, mungkin di lain kesempatan kita bisa lanjutkan. Tapi untuk sekarang, sayangnya ya lagi menarik nih topiknya, tapi sayangnya waktunya terbatas. Jadi saya berterima kasih sekali untuk Pak Bayu dan Bu Rita. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi. Sekarang teman-teman semua sudah tahu, kalau kalian merasa tidak nyaman, entah itu dalam bentuk kekerasan seksual verbal atau bahkan dalam bentuk yang lebih jauh lagi, ada Dharma Wanita Persatuan, ada ULT KSP, bisa bercerita tidak hanya pada dosen, tapi juga pada tendik, pada mahasiswa yang kalian rasa nyaman. Yang jelas kuncinya jangan diam, laporkan. Jangan diam. Kalaupun entah kalian statusnya sebagai korban atau mungkin teman korban. Nah, ini dibantu ya, kalau misalnya punya teman yang mungkin masih takut, dibantu. Laporkan agar tidak berulang, agar pelakunya juga tidak terus keenakan tuh melakukan hal itu berulang-ulang kali. Oke, nah sebelum kita akhiri, ini kalau kita nih Pak di podcast Bu, ada jargon yang harus kita ucapkan bersama nih, yaitu raih peluang, ciptakan masa depan yang gemilang, gitu ya. Jadi adik-adik semua, mari raih peluang, ciptakan masa depan yang gemilang. Oke, terima kasih Bapak Ibu.